HP spek tinggi tapi harga murah itu udah jadi andalannya Xiaomi. Ya udah jadi rahasia umum lah ya. Begitu pula yang terjadi di HP yang satu ini, Xiaomi 12T atau nyebutnya Xiaomi 12T. Ya pokoknya anyway, HP yang satu ini dapat peningkatan yang menurut gua major plus wah banget ketimbang Xiaomi 11T kemarin. Tapi pertanyaannya, apakah dengan harga 6.599.000 ini layak gak sih? Secara 6 jutaan itu bukan duit yang sedikit. Jadi langsung aja kita akan bahas semua kekurangan dan kelebihan mengenai HP yang satu ini. Gue udah pakai selama 2 minggu, jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Karena videonya ini bakalan panjang sih. So welcome back to Up to the Date channel. Nama gue Greg dan let's check it out. T-Series, bukan YouTube channel tapi Xiaomi T-Series menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra dengan kombinasi RAM 8GB LPDDR5 plus 3GB virtual RAM, storage 256GB UFS 3.1, software Android 12 dengan user interface menggunakan MIUI 13. Skor Antutu bisa hit di angka 790 ribuan yang sangat menjanjikan. Tapi dalam segi performa gimana? Well, gue main Genshin Impact dengan settingan medium plus 60 fps ya harus gue bilang sangat menyenangkan karena tidak di limit. Gue bisa dapat rata-ratanya di angka 57-59 yang masih cukup konsisten. Dan untuk suhu pun agak lama naik ke panasnya jadi masih playable. Tapi dalam segi Mobile Legends, walaupun misalnya tuh di settingan super baik refresh rate maupun grafik ya, tapi frame rate yang gue dapetin itu cuma 60. Harusnya super bisa sampai 120Hz kayak di Xiaomi 12, jadi ini agak kebalik. Sedangkan untuk game Apex Legends, gue bisa dapat settingan grafiknya itu di Ultra HD plus frame rate very high dengan konsistensi FPS yang cukup bagus, bisa hit di angka 40-45 ketika lagi main war rame-rame. Ya intinya performa di HP ini bagus, tidak mengecewakan, cukup adem. Hanya aja beberapa game tuh rasanya masih kurang ke-optimize walaupun settingannya udah kebuka paling tinggi kayak Mobile Legends tadi. Untuk pertama kalinya di Xiaomi T-Series, kameranya harus gua akui ini bagus banget. Ya, nggak cuma jualan resolusi tinggi 108 megapiksel aja, tapi untuk kualitasnya beneran bagus. Foto-foto di kondisi daylight punya detail yang tajam, warna yang mendekati natural, walaupun dalam segi highlight menurut gue ini masih agak kurang, dan saturationnya pun juga masih agak kurang. Dan ketika gue coba foto di kondisi lensa ultrawide, perbandingan warna ketimbang lensa utama nggak gitu jauh, jadi ini bagus walaupun detail ya tentu menurun karena menggunakan resolusi 8 megapiksel. Jadi Xiaomi udah rasanya harus upgrade lensa ultrawide ke resolusi lebih tinggi biar nggak gitu jomplang aja. By the way, untuk kondisi hasil foto di low light punya konsistensi detail yang masih sama bagus kayak di kondisi low light dengan kontras yang cukup mengangkat, noise plus grain yang minim, dan kondisi warna pun sesuai apa yang gue lihat. Begitu gue nyalain fitur night mode, ini menurut gue lebih baik ketimbang Xiaomi 12 kemarin. Karena saturationnya memang naik tapi masih dijaga sehingga kualitas warnanya itu gak terlihat oversaturated, gak terlihat warnanya agak lebay, gak kelihatan dominan aneh aja. Jadi ini bagus banget dengan konsistensi detail yang makin tajam, kontras yang nyangkat, saturation plus highlight yang jauh lebih baik. Walaupun memang untuk kamera belakang di HP ini punya satu persamaan dengan iPhone. Bisa tebak? Yap, HP ini bisa ninggalin flare. Atau ya kalau kalian mau foto objek yang ada lampu, itu berasa flare-nya sih. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman menggunakan Xiaomi 12T di 4K 30 fps. Coba kalian komen gimana kualitas mic dan hasilnya. Thank you. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman di kondisi malam hari sambil jalan. Dan ini adalah contoh perekaman di kondisi malam hari sambil jalan. Gimana menurut kalian? Backgroundnya bagus? Muka gue gimana? Coba komen di bawah.
Untuk fitur-fitur yang dikasih HP ini masih banyak dan gua bilang komplit. Ya kalian sebutin aja satu-satu, kayak Air Blaster ciri khas Xiaomi ada, NFC ada, stereo speaker ada, fingerprint under display dengan performa yang ngebut, plus ada fitur heart rate monitor kayak HP flagshipnya juga ada. Support 5G selama kalian tinggal di kota yang support 5G, plus udah pakai provider yang support 5G bisa. Dan ya expandable RAM bisa support sampai 3 GB. Walaupun yang gue sayangkan untuk expandable RAM-nya ini kita nggak bisa milih opsi antara 3, 5 GB sampai 8 GB. Mirip kayak BBK Group tuh nggak ada. Semoga di kedepannya bisa diterapkan karena Samsung aja udah loh. Sekilas untuk desain layar depannya ini nggak ada yang berubah karena masih menggunakan dot display yang sama kayak Xiaomi 11T dengan perempatan yang sama di tengah jadi kelihatan simetris. Tapi satu hal yang harus gue apresiasi karena Xiaomi bisa memberikan bezel yang sama tipisnya di keseluruhan sisi jadi terlihat makin premium. Ya nggak setipis kayak HP flagship mereka tapi ini kemajuan. Dan ngomongin soal kualitas layar, gue ngerasa gambar yang dihasilkan itu terlihat lebih tajam, pixel yang dihasilkan pun lebih rapat, dan untuk kualitas panel Super AMOLED-nya punya color akurasi yang lebih bagus, lebih vivid, saturation-nya bisa ngangkat. Ya ketika gue coba pasang video bersebelahan dengan Xiaomi 12, ini terlihat sama-sama bagus dan sama-sama cerah. Susah dikomplain, tapi satu hal yang gue ngerasain, refresh rate 120Hz masih belum bisa berjalan di seluruh third party apps. Contoh, ada 3 aplikasi yang gue ngerasa itu masih agak endet-endet: Netflix, YouTube, dan TikTok. Buat kalian bertanya, bang ngapain tuh Netflix, TikTok, YouTube perlu 120Hz? Kan bikin kenceng gitu jadi nggak enak dilihat. Well, sebenarnya refresh rate tinggi itu untuk mengurangi efek animasi patah-patah aja. Jadi ketika di scrolling ya berasa mulus. Dan bayangin gini, ketika kalian lagi ngendarain mobil Ferrari terus tiba-tiba direm, itu berasa banget jomplangnya nggak sih? Ya kelihatan, kalian bisa lihat sendiri. Dan by the way, HP ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus dapat free screen protector bawaan. Tapi ya karena ini screen protector, cepat baret dan cepet banget kegores. Saran gue kalau misalkan kalian punya budget lebih, diganti aja screen protectornya ke tempered glass biar lebih aman. Kapasitas baterai di HP ini ya selalu pas lah ya, nggak kurang nggak lebih, yaitu di 5000 mAh. Dan ketika gue coba main Genshin Impact, nontonin YouTube buat tutorial gimana sih menang di ML berturut-turut, scrolling Instagram menggunakan koneksi seluler data full, refresh rate-nya di lock 120Hz, brightness di set nyaris full atau kurang lebih di 80%, dengan speaker di 40%, masih bisa dapat screen on time berapa? Coba tebak. Komen di bawah, gue tungguin 5 detik. Kalau bener, nanti gue lope-lope komennya. Udah tulis? Oke, untuk screen on time-nya bisa dapet di angka 8 jam 21 menit. Apakah ini awet? Ya jelas, menurut gua ini awet. Gue udah pakai seintens yang gue bisa. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa kurang awet, ya tinggal dikonekin ke wifi, maka bisa bertahan dengan lama. By the way, gue pengen nanya deh ke kalian, ada nggak sih buka jasa joki main Mobile Legends? Gue pengen banget ke Mythical Glory. Kecepatan charging di HP ini meningkat 2 kali lebih ngebut. Dari sebelumnya 67 watt, sekarang jadi 120 watt. Yang untungnya bukan gimmick. Iya, 67 watt kemarin gue ngerasa tuh masih agak pelan, gak sesuai lah dengan angka yang tinggi. Tapi kali ini ketika gue coba ngecas dari angka 0 sampai 100%, maka waktu 30 menit. Tapi karena gue heran, 120 watt kok masih makan waktu 30 menit? Well, ternyata mesti diaktifin fitur 120 watt turbo charge di aplikasi setting, atau ketika kalian colok itu akan ada pop-up untuk kita klik boost. Barulah ketika gue coba ngecharge dengan kecepatan 120 watt full dari angka 0 sampai 100%, makan waktu 19 menit, yang menurut gue ini cepat. Tapi kalau kalian tanya apakah aman? Well, ya kalau misalkan mereka udah jual di umum pasti aman, secara udah diterapin dari tahun lalu juga. Tapi ada beberapa peringatan yang harus gue kasih tahu ke kalian. Ketika gue coba ngecharge tanpa dipakai apapun dan dalam keadaan airplane mode, HP-nya sendiri aja bisa hit di 43 derajat, dan untuk brick chargernya bisa hit di angka 50 derajat. Jadi jangan pernah mainin HP kalian
ketika lagi di charge. Itu bahaya. HP-nya panas, nanti takut mengurangi battery health, dan kalau apes-apes sih HP-nya bisa meledak. Jadi biarin ngecharge aja, kalau udah penuh baru dipakai biar aman kan. Sedikit tips dari gua. Kualitas body di HP ini gue ngerasa lebih solid. Ya nggak sepremium kayak HP flagshipnya, tapi untuk finishnya dibuat doff matte halus dengan tekstur yang berasa banget. Ini kayak kacanya berasa solid walaupun frame masih menggunakan plastik. Ya ini ngingetin sama Redmi Note 10 Pro. Feels-nya tuh berasa mewah, berasa bagus. Tapi untuk build quality saran gua pasangin case supaya sidik jari tuh nggak gampang nempel dan kalian nggak perlu bersihin sering-sering. Sekaligus nambah ekstra proteksi. Karena kemarin ini gua nggak sengaja jatuhin HP ini dari ketinggian mungkin 20 cm ada kali ya segini. Ada ninggalin dent kecil tapi itu bikin aduh sakit, gak berdarah cuy. Jadi pakai casing biar aman. By the way, HP ini masih ada fitur IP53 splash and dust resistant. Jadi kalau misalkan kena cipratan air masih aman, tapi jangan dicemplungin ke dalaman air, itu beda cerita. Mesti IP67 ke atas. Oke guys, jadi kalian udah lihat semua kelebihan dan kekurangan di Xiaomi 12T. Harus gue akui memang menarik, tapi kira-kira hal apa aja yang masih perlu diimprove? Well, total ada 3 aja sih. Jadi nontonin sampai habis, nanggung udah setengah jalan kan, mending dihabisin aja. Dan sekaligus kasih like sebanyak-banyaknya boleh lah ya, karena bikin effort video ini tuh panjang. Ngomongnya aja suara gue sampai serak guys. Like boleh kali. Speaker di HP ini sudah menggunakan stereo dengan penempatan yang gua kurang suka karena satu ada di bagian atas kiri dan satu lagi ada di bagian bawah kanan. Tapi untungnya Xiaomi udah prevent karena ketika gue coba pegang landscape kayak gini untuk main game, kualitas suaranya itu masih bisa keluar di bagian earpiece juga, jadi nggak gitu mendem. Tapi ya untuk kualitas suara menurut gue secara keseluruhan ketika pasang musik, bassnya masih kurang, kualitas volumenya kurang kencang, vokalnya itu ya masih kurang jernih, dan kualitas suara secara keseluruhan masih kurang berbobot. Ya agak kopong aja sih. Dan by the way, port jack 3.5 juga masih tidak ada. Dan ini dia live test di volume 100%. Pasang earphone dan headset dulu, baru kalian play ketika udah ready. Pas pertama kali gue setup HP yang saat ini, gue ngerasa haptic vibration-nya itu berasa entah kurang mahal aja ya. Seingat gue Redmi Note 10 Pro itu punya kualitas yang lebih berbobot, lebih kalem, tapi ya enak aja getarannya. Gak kayak HP yang saat ini berasa kurang berbobot aja. Memang tidak terlalu deal breaker, tidak terlalu signifikan, tapi untuk HP 6 jutaan harusnya haptic vibration bisa lebih baik sih. Jaminan software update di HP ini memang panjang, bisa sampai Android 15 atau 3 kali major OS plus 4 tahun security patch. Tapi melihat HP-HP Xiaomi yang udah rilis, ada kemungkinan HP ini bakalan nerima software update yang delay juga. Walaupun pas pertama kali gue selesai setup, ada software update ke security patch bulan November. Tapi gue berharap bener-bener Xiaomi bisa balik lagi kayak 2 tahun lalu, dimana semua software update-nya itu rutin banget. Tiap sebulan sekali, tiap 2 bulan sekali, itu pasti ada security patch. Jadi nggak cuma jualan jangka panjang, tapi setiap bulannya, setiap saatnya pun ada sesuatu gitu loh. Oh ya, by the way, buat kalian bertanya, Bang, apakah ada ads di aplikasi bawaan? Tentu masih ada, tapi sedikit banget gue temuin. So far baru ada di aplikasi galeri ketika nonton hasil record video di HP ini. Video recording di HP ini. Oke guys, kesimpulannya Xiaomi 12T dengan harga 6.599.000 menurut gua sangat menarik, apalagi versi Pro nggak ikutan masuk. Jadi calon customer tuh nggak usah pusing harus tentuin yang mana. Tinggal pilih karena opsinya cuma satu aja, apalagi variannya pun juga cuma satu. Ya, intinya kalau misalkan kalian nyari performa ngebut, kamera nggak malu-maluin, fitur komplit, dan terutama ngecas ngebut plus cepet, jelas ini sangat-sangat worth it. Ya gue kasih skor keseluruhan itu 8 dari 10. Andai aja software update-nya lebih rutin dan kamera depan gak wobbly, mungkin gue kasih 9 dari 10. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload.
And as always, stay safe dan stay healthy guys. Stay updated with up to date.